di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang. Belum Pak Tatang. Ini yang penting itu. Awas. Mau keluarin kelapanya dulu. Oh ya udah. Oke. Ini berapa nih? 10. Berarti 45. Berbuah juga. Udah dia. Bisa. Operasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, baik di BNN Pusat, Provinsi Sumatera Utara, dan BNK, dengan jajaran kepolisian yang sudah bergabung bersama-sama. Mewakili Kajati yang saya hormati, pilih Polda Sumatera Utara, BNNP Sumatera Utara, nasional dengan jajaran pada minggu yang lalu telah melakukan serangkaian operasi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian dari hasil operasi tersebut dilakukan pengamanan terhadap 4 orang tersangka. Barang bukti berupa narkoba jenis metamfetamina atau biasa kita sebut dengan sabu, banyak 47 bungkus. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan lagi bahwa daerah Aceh dan Sumatera Utara masih merupakan daerah yang paling rawan baik terhadap masuknya penyelundupan narkoba dari luar negeri, juga merupakan daerah pengguna yang terbesar di Indonesia. Lalu saya ingatkan supaya kita dan masyarakat sama-sama mengetahui dan melihat ternyata peredaran gelap narkotika, khususnya yang diselundupkan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, sekalipun dalam situasi 19 sekarang ini ternyata tidak menurun. Bahkan kita lihat justru sebaliknya, terdapat peningkatan yang signifikan. Meski saat ini menyaksikan bahwa 7 bungkus narkoba yang kita sita sekarang juga berasal dari Malaysia yang dikirim melalui jalur laut ke daerah Aceh, kemudian dibawa ke Sumatera Utara, dan nantinya mereka bermaksud untuk menyebarkan atau mendistribusikan di wilayah Sumatera Utara sendiri, juga ke daerah Sumatera Selatan dan juga ke daerah Riau. Modus operandi yang mereka lakukan, ada tren selama pandemi COVID ini, transportasi yang digunakan kendaraan-kendaraan darat dengan membawa hasil-hasil pertanian. Yang pertama, kita lakukan penangkapan di Jakarta beberapa waktu yang lalu
narkoba yang berasal dari Aceh dibawa dengan truk dicampur dengan beras. Yang berikutnya narkoba yang dibawa dengan kendaraan darat dan dicampur atau bercampur dengan karung yang berisi jagung. Saya melihat dan menerima informasi dari kepolisian juga mendapatkan hal yang sama. Narkoba yang dicampur sama dengan biji jagung. Dan baru beberapa hari yang lalu 400 kg lebih, hampir 500 kg narkotika jenis ganja yang dibawa dan dicampur dengan pisang. Nah ini yang kita simpan 7 bungkus dibawa menggunakan truk dan dicampur dengan kelapa. Nah ini tentu saja kita tahu bahwa tujuan dari sindikat ini membawa narkoba dengan dicampur bahan-bahan pokok seperti sembako itu untuk mengelabui dan untuk menyamarkan kegiatannya seolah-olah barang yang mereka bawa adalah barang legal sekarang dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi pandemi COVID ini. Karena tentu saja untuk angkutan-angkutan logistik khususnya 9 bahan pokok ini sangat diperlukan masyarakat sehingga diperlukan kelancaran transportasi dan distribusinya. Ini yang dimanfaatkan oleh mereka dengan asumsi jika kendaraan yang digunakan adalah angkutan logistik, maka ini akan lolos, diteliti atau diperhatikan oleh petugas. Seperti saudara-saudara ketahui bahwa dengan modus yang dilakukan oleh para sindikat ini, petugas-petugas kita juga sudah mengantisipasi. Yang kita tangani sekarang, ketika kita lakukan penangkapan di dalam truk berisi kelapa kurang lebih 31 ton. Pada kita lakukan pencegatan di jalan, tepatnya di jalan raya Medan Tebing Tinggi. Ketika kita lakukan pemeriksaan, kiri kanan truk diselipkan narkoba jenis sebanyak 47 kg. Nah itu saya mengimbau seluruh masyarakat dan juga petugas yang berada di lapangan agar tetap memberikan perhatian dan tidak mengendorkan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan logistik yang mengangkut hasil pertanian. Memang ternyata ini yang digunakan oleh sindikat narkoba untuk memindahkan dan mengirim narkoba dari satu tempat ke tempat yang lain. Kira itu yang saya. Pak, peran ketiga tersangka ini apa Pak, dan apakah masih ada tersangka lain yang kita kejar Pak? Ya, jadi dari 4 tersangka, 2 adalah pengemudi dan internet, dan 1 yang kita tangkap di daerah Aceh adalah Gian yang ikut menyembunyikan, mengirim dan juga menerima narkoba yang berasal dari luar negeri. 1 lagi yang bernama Hermansah, pemilik dan pengendalinya, dan kita lakukan penangkapan di Palembang, Sumatera Selatan, karena yang bersangkutan saat ini dalam status sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 di Palembang. Pidana dalam kasus yang sama, kasus narkoba, dan telah divonis 17 tahun penjara. Yang mengherankan kita, dalam status narapidana dalam lembaga pemasyarakatan masih mampu berkomunikasi dan bahkan mampu untuk mengendalikan jaringan narkoba di luar. Bersangkutan Hermansah sudah kita amankan dan sudah kita lakukan pemeriksaan awal dan langsung kita bawa ke Jakarta untuk dapat kita selesaikan pemeriksaannya dan untuk pengembangan lebih lanjut.
Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang. Dia kita pemilik dan juga sekaligus pemesan dari luar negeri, dan dia juga yang mengendalikan seluruh kegiatan mulai dari pengiriman, penerimaan di Aceh, dan juga nanti akan didistribusikan sesuai dengan pesanan. Ini sama dengan beberapa nangkapan yang kita lakukan, lihat. Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau kita lihat dengan jumlah seperti ini, 47 bungkus yang totalnya kalau ditimbang 49 atau hampir 50 kg, itu pasti memerlukan biaya yang cukup besar. Karena itu ada para pelaku dan yang terkait dengan kasus ini akan kita lakukan pemeriksaan terhadap seluruh rekening, aset dan keuangan yang bersangkutan. Jika temukan bukti yang cukup, kita akan proses dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Harapan jika aset dan keuangan mereka bisa kita sita, mereka tidak lagi mampu untuk menjalankan operasinya. Seperti tadi, seorang narapidana mampu mengendalikan sindikat di luar, itu pasti karena dia memiliki uang yang cukup untuk biaya. Nah, itu sebagaimana kebijakan kita, saya ulangi kembali, kita berupaya untuk memiskinkan mereka-mereka yang terlibat dalam sindikat ini supaya mereka lumpuh total. Dalam satu kasus ya. Kamu pernah dihukum? Mana yang udah pukul kamu? Yang udah. Ini Kamu? udah. Ah, itu sama si Herman. Ini yang belum ya. Ini Pak. Jadi ini sudah bolak-balik ini. Jadi kalau sudah berkali-kali melakukan tindakan kejahatan, namanya residivis ya ini. 30. Kamu dapat uangnya berapa? 50. Kamu? Berapa? 3 juta. Kau yang jaga gudang. Oh, ini yang rawat. Ini jaga gudang. Kita pada hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan.